Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Reski Utami, NIM 130210088, kelas C3. Di sini saya akan mempresentasikan UAS manajemen proyek saya yang berjudul Pembuatan Website Peminjaman dan Pengembalian Buku pada Perpustakaan Kota. Menurut Zhang menemukan bahwa layanan online dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan perpustakaan oleh pengguna perpustakaan. Website dapat diakses oleh pengguna perpustakaan dari mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas layanan peminjaman dan pengembalian buku kepada pengguna perpustakaan. Dengan adanya website, pengguna perpustakaan dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku secara online tanpa perlu datang ke perpustakaan secara langsung. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga pengguna perpustakaan. Elemen pertama yaitu Project Scope Management. Pembahasan pertama yaitu Scope Planning. Pada tahap ini, Project Manager akan melakukan identifikasi dan definisi ruang lingkup proyek. Identifikasi ruang lingkup dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan dari berbagai stakeholder proyek, baik internal maupun eksternal. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, stakeholder proyek dapat berupa yang pertama pengelola perpustakaan, yang kedua pustakawan, yang ketiga pengguna perpustakaan. Kebutuhan dari stakeholder tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, dan FGD. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, project manager dapat membuat scope statement yang menjabarkan ruang lingkup proyek, termasuk yang pertama justifikasi proyek. Website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota ini dibangun untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Penjelasan produk. Website peminjaman dan pengembalian buku ini akan menyediakan fitur-fitur sebagai berikut. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori. Kedua, pengguna dapat meminjam buku secara online. Ketiga, pengguna dapat memperpanjang masa peminjaman buku secara online. Keempat, pengguna dapat mengembalikan buku secara online. Deliverable. Website peminjaman dan pengembalian buku ini akan menjadi deliverable utama dari proyek ini. Tujuan proyek, website peminjaman dan pengembalian buku ini akan selesai dibangun dalam waktu 12 bulan. Batas proyek ini hanya akan mencakup pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku. Ketentuan proyek, website peminjaman dan pengembalian buku ini harus memenuhi standar keamanan dan privasi. Pembahasan kedua, scope definition. Pada tahap ini, project manager akan membuat WBS. WBS adalah dokumen yang menjabarkan ruang lingkup proyek menjadi suatu susunan deliverables yang mudah di-manage. WBS akan digunakan sebagai acuan untuk mengelola proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Berdasarkan scope statement, project manager dapat membuat WBS yang menjabarkan hal-hal berikut: deliverable utama, website, peminjaman, dan pengembalian buku, deliverable turunan, halaman login, halaman pencarian, halaman peminjaman buku, halaman perpanjangan masa peminjaman buku, halaman pengembalian buku, work breakdown atau WBS adalah dokumen yang sangat penting dalam project scope management. WBS dapat membantu project manager untuk memastikan bahwa ruang lingkup proyek terdefinisi dengan jelas. Kedua, mengelola proyek secara efektif dan efisien, mengidentifikasi risiko proyek dan mengestimasi biaya, jadwal, dan sumber daya proyek. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, WBS dapat membantu project manager untuk memastikan bahwa semua fitur yang dibutuhkan pengguna perpustakaan telah didefinisikan dengan jelas. Kedua, membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko proyek yang terkait dengan perubahan lingkup proyek. Yang keempat, mengestimasi biaya, jadwal, sumber daya proyek dengan lebih akurat. Kemudian, pembahasan ketiga yaitu scope verification. Pada tahap ini, project manager akan mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Persetujuan ini akan dilakukan oleh stakeholder proyek, baik internal maupun eksternal. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota,
Scope verification dapat dilakukan dengan cara membuat prototipe website peminjaman dan pengembalian buku dan meminta feedback dari stakeholder. Yang kedua, melakukan uji coba website peminjaman dan pengembalian buku dengan pengguna perpustakaan. Yang keempat, scope control. Pada tahap ini, project manager akan mengontrol perubahan ruang lingkup. Perubahan ruang lingkup dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kebutuhan stakeholder, perubahan proyek, ataupun perubahan teknologi. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, perubahan ruang lingkup proyek dapat dikendalikan dengan cara pertama, melakukan analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa perubahan ruang lingkup proyek diperlukan. Kedua, mengestimasi dampak perubahan ruang lingkup proyek terhadap biaya, jadwal, dan sumber daya proyek. Yang ketiga, mendapat persetujuan stakeholders untuk melakukan perubahan ruang lingkup proyek. Project Scope Management. Pembahasan pertama, penyusunan jadwal proyek. Pada tahap ini, project manager akan menyusun jadwal proyek berdasarkan scope statement dan WBS. Jadwal proyek ini akan menjabarkan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek, serta perkiraan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, jadwal proyek dapat disusun sebagai berikut. Aktivitas yang pertama, analisis kebutuhan, perkiraan waktu 1 minggu, sumber daya 1 orang analis. Aktivitas kedua, desain website, perkiraan waktu 2 minggu, sumber daya 1 orang desainer. Aktivitas ketiga, pengembangan website, perkiraan waktu 6 minggu, sumber daya 2 orang pengembang. Aktivitas keempat, pengujian website, perkiraan waktu 2 minggu, dan sumber daya 1 orang penguji. Implementasi website, perkiraan waktu 1 minggu, sumber daya 1 orang administrator. Pembahasan kedua yaitu monitoring jadwal proyek. Pada tahap project manager akan memantau kemajuan proyek dan membandingkan dengan jadwal proyek yang telah disusun. Monitoring jadwal proyek dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, monitoring jadwal proyek dapat dilakukan dengan cara pertama, melacak kemajuan pekerjaan tim. Kedua, mengumpulkan data dan informasi terkait proyek. Yang ketiga, membandingkan kemajuan proyek dengan jadwal proyek. Pembahasan ketiga, monitoring jadwal proyek. Pada tahap ini, project manager akan mengontrol perubahan jadwal proyek. Perubahan jadwal proyek dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan stakeholder, perubahan kondisi proyek, atau perubahan teknologi. Dalam proyek pembangunan website peminjaman buku di perpustakaan, perubahan jadwal proyek dapat dikendalikan dengan cara melakukan analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa perubahan jadwal proyek diperlukan. Kedua, mengestimasi dampak perubahan jadwal proyek terhadap biaya, jadwal, dan sumber daya proyek. Ketiga, mendapat persetujuan stakeholder untuk melakukan perubahan jadwal proyek. Kemudian, elemen ketiga, project cost management. Pembahasan pertama, cost estimating. Pada tahap ini, project manager akan membantu estimasi biaya untuk setiap aktivitas yang ada dalam jadwal proyek. Estimasi biaya ini akan didasarkan pada faktor-faktor berikut. Pertama, jenis sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Dan ketiga, harga sumber daya. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, estimasi biaya dapat dilakukan dengan cara pertama, mengumpulkan informasi terkait jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, melakukan riset untuk mengetahui harga sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga, menggunakan alat dan teknik estimasi biaya yang tepat. Berdasarkan hasil estimasi biaya, proyek manajer dapat menyusun cost baseline, yaitu anggaran biaya yang ditetapkan untuk proyek. Pembahasan kedua yaitu cost budgeting. Pada tahap ini, project manager akan menyusun anggaran biaya secara keseluruhan untuk proyek. Anggaran biaya ini akan didasarkan pada cost baseline dan faktor-faktor lain seperti proyek, risiko proyek. Dalam proyek pembangunan website peminjaman buku di perpustakaan, anggaran biaya dapat disusun dengan cara menjumlahkan estimasi setiap aktivitas, menambahkan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk proyek seperti biaya overhead dan biaya risiko. Pembahasan ketiga, cost control. Pada tahap ini, project manager akan memantau biaya proyek
dan membandingkan dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan. Monitoring biaya proyek dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, monitor biaya proyek dapat dilakukan dengan cara: pertama, melacak pengeluaran biaya proyek. Dua, mengumpulkan data dan informasi terkait biaya proyek. Ketiga, membandingkan pengeluaran biaya proyek dengan anggaran biaya. Jika terjadi varian biaya, project manager harus segera mengontrol varian tersebut agar tidak berdampak negatif pada proyek. Varian biaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebutuhan stakeholder, perubahan kondisi proyek, atau perubahan teknologi. 4. Project Human Resource Management. Pembahasan pertama, Human Resource Planning. Pada tahap ini, Project Manager akan mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Hal ini dilakukan dengan cara: pertama, mengumpulkan informasi terkait kebutuhan proyek. Kedua, melakukan analisis pekerjaan. Ketiga, mengembangkan profil personil. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan kota, Human Resource Planning dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, mengumpulkan informasi terkait kebutuhan proyek, seperti fitur-fitur yang dibutuhkan, persyaratan keamanan, dan persyaratan aksesibilitas. Kedua, melakukan analisis pekerjaan untuk menentukan jenis pekerjaan yang perlu dilakukan dan kualifikasi personil yang dibutuhkan. Ketiga, mengembangkan profil personil untuk setiap jenis pekerjaan. Yang keempat, berdasarkan hasil Human Resource Planning, Project Manager dapat menyusun role dan responsibility matrix, yaitu dokumen yang menjabarkan peran dan tanggung jawab setiap personel dalam proyek. Pembahasan kedua, menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Pada tahap ini, Project Manager akan mencari dan menunjuk atau mendapatkan personil yang dibutuhkan untuk proyek. Hal ini dilakukan dengan cara: pertama, menyebarkan pengumuman lowongan kerja. Dua, melakukan wawancara dengan kandidat. Ketiga, melakukan seleksi kandidat. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan kota, staffing dapat dilakukan dengan cara: pertama, menyebarkan pengumuman lowongan kerja di media cetak dan online. Kedua, melakukan wawancara dengan kandidat untuk menilai kualifikasi dan kemampuan mereka. Ketiga, melakukan seleksi kandidat berdasarkan hasil wawancara. Pembahasan ketiga yaitu membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Pada tahap ini, proyek manajer akan membentuk tim proyek dan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim. Hal ini dilakukan dengan cara: pertama, melakukan orientasi tim. Kedua, mengembangkan rencana pengembangan tim. Ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan tim. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, team building dapat dilakukan dengan cara: pertama, melakukan orientasi tim untuk memperkenalkan anggota tim proyek dan harapan proyek manajer. Kedua, mengembangkan rencana pengembangan tim untuk meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim. Ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan tim terkait teknologi keamanan dan aksesibilitas. Pembahasan keempat yaitu mengelola proyek tim dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Pada tahap ini, proyek manajer akan mengelola tim proyek dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Hal ini dilakukan dengan cara: pertama, memimpin tim. Kedua, mengkoordinir pekerjaan tim. Ketiga, mengevaluasi kinerja tim. Keempat, memberikan umpan balik kepada tim. Kelima, membantu tim memecahkan masalah. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, proyek tim manajemen dapat dilakukan dengan cara: pertama, memimpin tim dengan menetapkan visi dan misi proyek serta mengembangkan budaya kerja yang positif. Kedua, mengkoordinir pekerjaan tim dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta jadwal dan anggaran kerja. Tiga, mengevaluasi kinerja tim dengan melakukan review berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Keempat, memberikan umpan balik kepada tim secara berkala untuk meningkatkan kinerja tim. Kelima, membantu tim memecahkan masalah dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan. Elemen 5 yaitu Project Risk Management. Pembahasan pertama, risk management.
planning. Pada tahap ini, project manager akan menentukan metode pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan manajemen risiko proyek, dua, menentukan pendekatan manajemen risiko, ketiga, menetapkan rencana manajemen risiko. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, risk management planning dapat dilakukan dengan cara pertama, mengidentifikasi kebutuhan manajemen risiko proyek, seperti kebutuhan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan menanggapi risiko. Kedua, menentukan pendekatan manajemen risiko seperti pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Ketiga, menetapkan rencana manajemen risiko seperti jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk manajemen risiko. Berikut adalah kebutuhan manajemen risiko yang dapat diidentifikasi pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Pertama, kebutuhan untuk mengidentifikasi risiko, misalnya terkait dengan teknologi, sumber daya, dan organisasi. Kedua, kebutuhan untuk menganalisis risiko, misalnya risiko terkait dengan kemungkinan terjadi risiko dan dampak risiko. Ketiga, kebutuhan untuk menanggapi risiko, misalnya risiko terkait dengan menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, atau menerima risiko. Yang kedua, risk identification. Pada tahap ini, project manager akan mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi terkait proyek, menggunakan teknik brainstorming dan wawancara. Ketiga, menganalisis dokumen proyek. Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, risk identification dapat dilakukan dengan cara pertama, mengumpulkan informasi terkait proyek seperti skop proyek, jadwal proyek, anggaran proyek, dan sumber daya proyek. Kedua, menggunakan teknik brainstorming untuk mengidentifikasi risiko potensial. Ketiga, melakukan wawancara dengan stakeholder proyek untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Keempat, menganalisis dokumen proyek seperti persyaratan proyek dan rencana proyek. Berdasarkan hasil risk identification, project manager dapat melakukan daftar risiko yang teridentifikasi dan kategorinya berdasarkan karakteristiknya. Berikut adalah contoh risiko yang dapat diidentifikasi pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Pertama, manajemen proyek. Risiko terkait dengan dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen proyek yang tidak memadai, dan ruang lingkup proyek yang tidak jelas. Teknologi, risiko terkait dengan adopsi teknologi baru, keamanan website, dan performa website. Ketiga, sumber daya. Risiko terkait dengan ketersediaan personel yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Organisasi, risiko terkait dengan perubahan kebijakan perusahaan, konflik kepemilikan proyek, dan ketersediaan dukungan dari staf perpustakaan. Eksternal, risiko terkait dengan faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, dan isu ketenagakerjaan. Kemudian, pembahasan kualitatif risk analisis. Pada tahap ini, project manager akan memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai kemungkinan terjadinya risiko, menilai dampak risiko, dan mengalokasikan peringkat risiko. Dalam proyek pengembangan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, kualitatif risk dapat dilakukan. Analisis dapat dilakukan dengan cara menilai kemungkinan terjadinya risiko dengan menggunakan skala seperti sangat mungkin, mungkin, tidak mungkin. Menilai dampak risiko dengan menggunakan skala seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah. Kemudian mengalokasikan peringkat risiko dengan menggabungkan penilaian kemungkinan dan dampak risiko. Berdasarkan hasil kualitatif risk analysis, project manager dapat menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani. Berikut ada beberapa contoh pendekatan risiko yang dapat diberikan pada risiko yang telah diidentifikasi pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Risiko dengan peringkat risiko yang memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak yang tinggi. Risiko dengan peringkat sedang, risiko yang memiliki kemungkinan terjadi sedang dan dampak yang sedang. Risiko dengan peringkat tinggi yaitu risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya yang rendah dan dampak yang rendah. Kemudian ada pembahasan kuantitatif risk analysis. Pada tahap ini, project manager akan membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung probabilitas terjadinya risiko, menghitung dampak risiko, dan menghitung nilai moneter risiko.
Dalam proyek pembangunan website peminjaman dan pengembangan perpustakaan, quantitative risk analysis dapat dilakukan dengan cara menghitung probabilitas terjadinya risiko dengan menggunakan data historis atau data yang lebih relevan. Kedua, menghitung dampak risiko dengan menggunakan data historis atau data lain yang lebih relevan. Kemudian ada risk response planning. Pada tahap ini, project manager akan menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak risiko. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi opsi tanggapan risiko, memilih opsi tanggapan risiko. Ketiga, mengimplementasikan opsi tanggapan risiko. Risk response planning pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Berdasarkan hasil risk identification dan risk analysis, project manager dapat melakukan mengidentifikasi risiko-risiko yang perlu ditangani. Berikut adalah beberapa risiko yang dapat diidentifikasi pada proyek pembangunan website, peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Risiko manajemen proyek terkait dengan dukungan dari pihak manajemen, proses manajemen proyek yang tidak mudah, dan ruang lingkup proyek yang tidak jelas. Kemudian risiko teknologi, risiko terkait dengan adopsi teknologi baru, keamanan website, dan performa website. Kemudian risiko sumber daya, risiko terkait ketersediaan personil yang memenuhi kualifikasi, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Risiko organisasi, risiko terkait dengan perubahan kebijakan perusahaan, konflik kepemilikan proyek, dan ketersediaan dukungan dari staf perpustakaan. Risiko eksternal, risiko terkait dengan faktor alam, perubahan regulasi pemerintah, dan isu ketenagakerjaan. Untuk setiap risiko telah diidentifikasi, project manager dapat mengidentifikasi tanggapan risiko. Opsi tanggapan risiko umum digunakan adalah: pertama, menghindari risiko, misalnya dengan mengubah skop proyek untuk mengurangi kompleksitas proyek. Kedua, mengurangi risiko, misalnya dengan penggunaan teknologi yang lebih stabil atau dengan melakukan pelatihan sertifikasi untuk personil proyek. Ketiga, mentransfer risiko, misalnya dengan membeli asuransi atau dengan mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak lain. Keempat, menerima risiko, misalnya dengan pengembangan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak risiko. Berdasarkan hasil analisis risiko, project manager dapat melihat opsi tanggapan risiko yang paling tepat untuk setiap risiko. Misalnya terkait dengan dukungan dari pihak manajemen, project manager dapat memberi opsi tanggapan risiko dengan mengurangi risiko dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak manajemen. Setelah opsi tanggapan risiko dipilih, project manager perlu mengimplementasikannya. Implementasi opsi tanggapan risiko dapat dilakukan dengan cara mengembangkan rencana dan alokasi sumber daya. Misalnya untuk risiko terkait dengan adopsi teknologi baru, project manager perlu mengembangkan rencana pelatihan dan sertifikasi untuk personil proyek. Kemudian risk monitoring dan kontrol. Pada tahap ini, project manager akan memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan dan mengontrol dampak yang ditinggalkan. Risk monitoring dan kontrol pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Project manager perlu melakukan monitoring dan kontrol terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan ditangani. Monitoring dan kontrol dapat dilakukan dengan cara memantau risiko yang sudah teridentifikasi, misalnya melakukan wawancara dengan stakeholder proyek untuk mendapatkan informasi terbaru tentang risiko. Mengidentifikasi munculnya risiko baru, misalnya dengan melakukan analisis lingkungan proyek secara berkala. Ketiga, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan, misalnya dengan melakukan review terhadap rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko. Kemudian yang terakhir, mengontrol dampak yang ditinggalkan, misalnya dengan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Misalnya untuk risiko terkait dengan adopsi teknologi baru, project manager perlu melakukan monitoring dan kontrol terhadap proses pelatihan dan sertifikasi personal proyek. Jika ditemukan bahwa proses pelatihan dan sertifikasi tidak berjalan efektif, project manager perlu mengambil tindakan perbaikan, misalnya dengan memperpanjang durasi pelatihan atau dengan memberikan pelatihan tambahan. Dengan melakukan risk management yang efektif, project manager dapat minimalkan dampak negatif terhadap elemen 6 project communication management. Yang pertama, communication planning. Pada tahap ini, project manager akan menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Hal ini dilakukan dengan cara: pertama, mengidentifikasi stakeholder proyek. Kedua,
mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder. Yang ketiga, mengembangkan rencana komunikasi proyek. Communication planning pada proyek pembangunan website, peminjaman, dan pengembalian buku di perpustakaan kota berdasarkan hasil stakeholder analysis. Proyek manajer dapat mengidentifikasi stakeholder berikut. Stakeholder proyek seperti pengelola perpustakaan, vendor teknologi, dan pengunjung perpustakaan. Untuk setiap stakeholder, project manager perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan komunikasi. Misalnya, pengelola perpustakaan membutuhkan informasi tentang status dan kemajuan proyek secara berkala. Sedangkan pengunjung perpustakaan membutuhkan informasi tentang fitur-fitur baru yang akan tersedia di website. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan stakeholder, project manager dapat mengembangkan rencana komunikasi proyek. Rencana komunikasi proyek harus mencakup hal-hal berikut. Pertama, tujuan komunikasi. Kedua, media komunikasi. Ketiga, bentuk komunikasi. Keempat, audiens. Dan kelima, frekuensi komunikasi. Kemudian, performance reporting. Pada tahap ini, project manager akan melaporkan status dan kemajuan proyek secara objektif dan tepat waktu. Hal ini dilakukan dengan cara pertama, menetapkan kriteria kinerja, memantau kinerja proyek, dan menyusun laporan kinerja. Performance reporting pada proyek pembangunan website, peminjaman, dan pengembalian buku di perpustakaan. Project manager perlu menetapkan kriteria kinerja untuk mengukur kemajuan proyek. Kriteria kinerja dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, ruang lingkup proyek, kemudian waktu proyek, biaya proyek, dan kualitas proyek. Kriteria kinerja kemudian digunakan untuk memantau kinerja proyek. Data kinerja proyek dapat dikumpulkan dari berbagai informasi seperti informasi dari tim proyek, informasi dari vendor teknologi, dan informasi dari stakeholder. Berdasarkan data kinerja, project manager dapat menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja harus mencakup hal-hal berikut ini: ringkasan informasi, dua analisis kinerja, dan ketiga rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Kemudian ada pembahasan manage stakeholders. Pada tahap ini, project manager akan membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara pertama, mengembangkan hubungan dengan stakeholder, kedua, mengembangkan strategi komunikasi dengan stakeholder, dan ketiga, mengelola konflik dengan stakeholder. Manage stakeholder pada proyek pembangunan website, peminjaman, dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Project manager perlu mengembangkan hubungan dengan stakeholder untuk membangun kepercayaan dan rasa saling pengertian. Hubungan stakeholder dapat dikembangkan dengan cara pertama, mendengarkan kebutuhan dan harapan stakeholder, kedua, memberikan informasi yang relevan kepada stakeholder, dan ketiga, menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan stakeholder. Kemudian, Project manager juga perlu pengembangan strategi komunikasi dengan stakeholder untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan efektif dan efisien. Strategi komunikasi dikembangkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebutuhan dan harapan stakeholder. Kedua, tujuan komunikasi. Dan ketiga, media komunikasi. Selain itu, project manager perlu mengelola konflik dengan stakeholder jika terjadi. Konflik dengan stakeholder dapat dikelola dengan cara pertama, mengidentifikasi akar penyebab konflik. Kedua, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan stakeholder. Dan ketiga, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan melakukan komunikasi yang efisien dan efektif, project manager dapat memastikan bahwa semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang proyek yang akan dibuat dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan proyek. Kemudian ada pembahasan information distribution. Pada tahap ini, project manager akan menyediakan informasi proyek dan mendistribusikan perencanaannya. Hal ini dilakukan dengan cara pertama, mengumpulkan informasi proyek, kedua, memverifikasi informasi proyek, yang ketiga, mendistribusikan informasi proyek. Information distribution pada proyek pembangunan website, peminjaman, dan pengembalian buku perpustakaan, di mana project manager perlu mengumpulkan informasi proyek dari berbagai sumber, pertama dari tim proyek, kedua dari vendor teknologi, dan informasi dari stakeholder. Setelah informasi proyek dikumpulkan, project manager perlu memverifikasi informasi
tersebut untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat dan terkini. Informasi proyek yang telah diverifikasi kemudian dapat didistribusikan kepada stakeholder sesuai perencanaan. Misalnya, pengelola perpustakaan dapat menerima informasi tentang status dan kemajuan proyek melalui rapat, sedangkan pengunjung perpustakaan dapat menerima informasi tentang fitur-fitur yang baru yang akan tersedia melalui situs website perpustakaan. 7. Project Quality Management. Pembahasan pertama, Quality Planning. Pada tahap ini, Project Manager akan menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Hal ini dilakukan dengan cara pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder. Kedua, menetapkan standar mutu. Dan ketiga, menetapkan standar konfigurasi. Keempat, mengembangkan rencana mutu. Dan kelima, quality planning pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Project Manager perlu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder seperti pertama, pengelola perpustakaan website harus mudah digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan perpustakaan. Kedua, pengunjung perpustakaan website harus informatif dan dapat memudahkan pengunjung untuk meminjam dan mengembalikan buku. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan stakeholder, Project Manager dapat menetapkan standar mutu seperti pertama, website harus dapat digunakan oleh pengunjung dengan berbagai kemampuan. Website harus dapat menampilkan informasi tentang koleksi buku, jadwal kegiatan perpustakaan, dan informasi lainnya. Kemudian, website harus dapat memfasilitasi proses peminjaman dan pengembalian buku. Project Manager juga perlu menetapkan standar konfigurasi seperti fitur-fitur harus tersedia di website, data-data yang harus tersedia di website, dan tampilan website. Berdasarkan standar mutu dan standar konfigurasi yang ditetapkan, Project Manager dapat mengembangkan rencana mutu. Rencana mutu harus mencakup hal-hal berikut: tujuan mutu, kriteria mutu, prosedur mutu, dan sumber daya mutu. Kemudian pembahasan kedua, Quality Assurance. Pada tahap ini, Project Manager akan melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara pertama, melakukan audit mutu, melakukan inspeksi mutu, dan terakhir melakukan pengukuran dan analisis mutu. Quality Assurance pada proyek pembangunan website peminjaman pengembalian buku di perpustakaan kota, Project Manager dapat melakukan audit mutu untuk memastikan bahwa proses pengembangan website telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Audit mutu dilakukan oleh tim internal atau oleh pihak ketiga yang independen. Project Manager juga dapat melakukan inspeksi mutu untuk memastikan bahwa hasil pengembangan website telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Inspeksi mutu dapat dilakukan oleh tim internal atau oleh pihak ketiga yang ditetapkan. Selain itu, Project Manager juga dapat melakukan pengukuran dan analisis mutu untuk mendapatkan informasi tentang kinerja proyek dalam hal mutu. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Kemudian, quality control. Pada tahap ini, Project Manager akan memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengujian, pertama dengan melakukan pengujian, kedua melakukan pengendalian mutu. Quality control pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perusahaan kota. Project Manager dapat melakukan pengujian untuk memastikan bahwa website telah memenuhi standar konfigurasi yang ditetapkan. Pengujian dapat dilakukan oleh tim internal atau oleh pihak ketiga yang independen. Selain itu, Project Manager juga dapat melakukan pengendalian mutu untuk memastikan bahwa penyebab kegagalan mutu telah dieliminasi. Pengendalian mutu dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dan pencegahan. Dengan melakukan manajemen mutu yang efektif, manajer dapat memastikan bahwa proyek berhasil memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan quality management pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Pertama, project manager dapat menetapkan standar mutu bahwa website harus dapat digunakan oleh pengunjung dengan berbagai kemampuan. Untuk memastikan standar mutu ini terpenuhi, Project Manager dapat melakukan pengujian dengan melibatkan pengunjung dengan berbagai kemampuan.
Kedua, project manager dapat menetapkan standar konfigurasi bahwa website harus menampilkan informasi tentang koleksi buku, jadwal kegiatan perpustakaan, dan informasi lainnya. Untuk memastikan standar konfigurasi ini terpenuhi, project manager dapat melakukan inspeksi terhadap hasil pengembangan website. Ketiga, project manager dapat melakukan audit mutu untuk memastikan bahwa proses pengembangan website telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Audit mutu ini dapat dilakukan oleh tim internal atau oleh pihak ketiga yang independen. Dengan menerapkan quality management secara efektif, project manager dapat memastikan bahwa website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota dapat memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Project procurement management. Pertama, procurement planning. Pada tahap ini, project manager akan menentukan kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa oleh vendor atau kontraktor. Membuat jadwal pelaksanaan pengadaan. Hal ini dilakukan dengan cara pertama mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang atau jasa. Dua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengadaan. Ketiga, menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan. Procurement planning pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan proyek, project manager dapat mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang atau jasa, seperti pengembangan website, jasa pengembangan website, penyedia hosting, jasa hosting, penyedia domain, jasa domain. Project manager juga perlu menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengadaan, seperti anggaran pengadaan, waktu pengadaan, dan personil pengadaan. Berdasarkan analisis kebutuhan pengadaan, project manager dapat menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan seperti waktu mulai pengadaan dan waktu berakhir pengadaan. Dua, solicitation planning. Pada tahap ini, project manager akan menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian. Hal ini dilakukan dengan cara pertama menyusun dokumen pengadaan, dua menentukan kriteria penilaian. Solicitation planning pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, project manager perlu menyusun dokumen pengadaan yang berisi informasi tentang kebutuhan pengadaan seperti spesifikasi teknis, kriteria penilaian, metode pengadaan. Project manager juga perlu menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan untuk memilih vendor atau kontraktor pemenang seperti harga, kualitas, dan waktu. Yang ketiga, conduct solicitation. Pada tahap ini, project manager akan mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal atau penawaran yang diajukan vendor kontraktor. Hal ini dilakukan dengan cara pertama melakukan penjelasan lelang, kedua melaksanakan lelang, dan ketiga menerima proposal atau penawaran. Conduct solicitation pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, project manager perlu mengadakan penjelasan lelang untuk memberikan informasi kepada vendor atau kontraktor tentang kebutuhan pengadaan. Project manager juga perlu melaksanakan lelang sesuai dengan metode pengadaan yang telah ditetapkan. Seperti lelang selesai, project manager perlu menerima proposal atau penawaran yang diajukan vendor atau kontraktor. Source selection. Pada tahap ini, project manager akan mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal penawaran yang diajukan vendor kontraktor. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penjelasan lelang, melaksanakan lelang, dan menerima proposal penawaran. Closure. Pada tahap ini, project manager akan melakukan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, pembeli dan pelaksana. Hal ini dilakukan dengan cara pertama menyelesaikan administrasi kontrak, dua melakukan penandatanganan kontrak. Kontrak closure pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, project manager perlu menyelesaikan administrasi kontrak seperti pembayaran uang muka dan penjadwalan pekerjaan. Setelah administrasi kontrak selesai, project manager akan melakukan penandatanganan kontrak oleh kedua pihak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kontrak closure pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota. Pertama, project manager dapat melakukan pembayaran uang muka kepada vendor atau kontraktor setelah penandatanganan kontrak. Dua, project manager dapat melakukan penjadwalan pekerjaan dengan vendor atau kontraktor sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Dengan melakukan kontrak closure yang efektif, project manager dapat memastikan bahwa kontrak yang telah ditandatangani dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan.
Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kontrak closure. Yang pertama, pastikan bahwa semua persyaratan kontrak telah terpenuhi. Dua, lakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan vendor atau kontraktor. Tiga, terbitlah dokumen-dokumen yang diperlukan seperti laporan panduan pekerjaan dan sertifikat penyelesaian pekerjaan. Empat, dengan memperhatikan hal tersebut, project manager dapat memastikan bahwa kontrak closure dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Elemen 9, Project Integration Management. Yang pertama, Project Definition. Pada tahap ini, Project Manager akan membuat Project Definition yang berisi informasi umum tentang proyek seperti tujuan proyek, ruang lingkup proyek, waktu proyek, biaya proyek, dan stakeholder proyek. Kemudian yang kedua, membuat Project Management Plan. Project Management Plan adalah dokumen yang berisi rencana dan strategi untuk mencapai tujuan proyek. Project Management Plan ini akan mencakup semua aspek proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan kontrol hingga penukaran proyek. Pada proyek pembangunan website pembiayaan pengembalian buku di perusahaan kota, Project Manager perlu membuat Project Management Plan yang mencakup hal-hal berikut. Rencana kerja adalah dokumen yang berisi daftar aktivitas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek, beserta jadwal dan alokasi sumber daya untuk setiap aktivitas. Kedua, rencana anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Rencana komunikasi yang berisi strategi untuk berkomunikasi dengan berbagai stakeholder proyek. Kemudian rencana risiko adalah dokumen yang berisi strategi untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi pada proyek. Rencana kualitas adalah dokumen yang berisi strategi untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian rencana pengadaan adalah dokumen yang berisi strategi untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan proyek. Ketiga, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, proyek manajer akan mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek sesuai dengan proyek manajemen plan. Proyek manajer perlu memastikan bahwa semua aktivitas proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi persyaratan proyek. Pada proyek pembangunan website, peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, proyek manajer perlu melakukan hal berikut. Memastikan bahwa semua aktivitas proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, menangani risiko yang mungkin terjadi pada proyek, dan mengelola perubahan yang terjadi pada proyek. 4. Memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas proyek, mulai dari initiation, planning, execution, sampai dengan closing proyek. Pada tahap ini, proyek manajer akan memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Proyek manajer perlu mengambil tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan dari rencana. Pada proyek pembangunan website, peminjaman, dan pengembalian buku di perusahaan kota, proyek manajer perlu melakukan hal berikut. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan proyek secara berkala. 2. Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi penyimpangan dari rencana. Kemudian ketiga, mengambil tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan dari rencana. Kemudian pembahasan mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan atau change control procedure. Pada tahap ini, proyek manajer akan mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan untuk memastikan bahwa semua perubahan yang terjadi pada proyek terkendali dan tidak berdampak negatif terhadap proyek. Pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan, proyek manajer perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Mengembangkan prosedur kontrol perubahan yang jelas dan komprehensif. 2. Menerapkan prosedur kontrol perubahan secara konsisten. 3. Melakukan evaluasi terhadap semua perubahan yang terjadi pada proyek untuk memastikan semua perubahan tersebut diperlukan dan tidak berdampak negatif terhadap proyek. Kemudian pembahasan mengenai menyelesaikan dan menutup proyek secara formal. Pada tahap ini, project manager akan mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan untuk memastikan bahwa semua perubahan yang terjadi pada proyek terkendali dan tidak berdampak negatif terhadap proyek. Pada proyek pembangunan website peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan kota, project manager perlu melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, mengembangkan prosedur kontrol perubahan yang jelas dan komprehensif. 2. Menerapkan prosedur kontrol perubahan secara konsisten. 3. Melakukan evaluasi terhadap semua perubahan yang terjadi pada proyek untuk memastikan bahwa perubahan tersebut
diperlukan dan tidak berdampak negatif terhadap proyek. Adalah presentasi UAS saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.